Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Alifia Putri dengan NIM 230405005020015 dengan jurusan Pendidikan Khusus. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama itu ada konsep kurikulum berdiferensiasi adalah meningkatkan kualitas pendidikan terutama bagi siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan suatu kelas yang beragam dengan memberikan kesempatan dalam meraih konten, memproses suatu ide, atau meningkatkan hasil setiap murid sehingga murid akan bisa lebih belajar dengan efektif. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar siswa, kurikulum yang berkualitas, asesmen berkelanjutan, pengajaran yang responsif, dan kepemimpinan. Yang keempat, ada hambatan guru dalam implementasi kurikulum berdiferensiasi dan solusinya. Yang pertama, ada gagap dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai merdeka belajar. Yang ketiga, kurangnya media pendukung dan pembelajaran. Yang keempat, ada guru kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya ada analisis pendidikan dan berbakat sekolah. Yang pertama, karakteristik anak berbakat. Yang pertama itu ada bakat istimewa, yang kedua kreativitas yang tinggi, yang ketiga mempunyai kemampuan, yang keempat memiliki prestasi. Yang kedua ada langkah-langkah mengidentifikasi anak berbakat. Yang pertama itu ada identifikasi presentasi siswa anak berbakat, yang kedua identifikasi respon siswa anak berbakat, yang ketiga identifikasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, yang keempat ada identifikasi melalui tes IQ. Terus yang ketiga ada pentingnya pendidikan khusus untuk anak berbakat. Mengapa pelayanan pendidikan khusus bagi anak berbakat itu penting? Yang pertama itu ada keberbakatan tumbuh dari proses interaksi. Yang kedua, anak berbakat dibatasi dan dihambati dalam perkembangannya. Yang ketiga ada kesempatan dan pelayanan pendidikan yang sesuai. Selanjutnya ada layanan sekolah dalam mengembangkan kreativitas. Yang pertama itu melakukan proses identifikasi. Melakukan proses identifikasi ini, anak berbakat pada dasarnya dilakukan untuk beberapa keperluan seperti penjaringan, pengalihan tanganan, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Terus yang ketiga itu yang kedua ada merancang dan melaksanakan program. Guru pembimbing khusus GPK dalam merancang dan melaksanakan program khusus ditunjukkan untuk memberikan program pelayanan sesuai dengan karakteristik khususnya ABK. Terus yang ketiga ada modifikasi bahan ajar. Mengorganisasikan bahan ajar guru pembimbing khusus atau GPK menyusun dan membuat urutan susunan bahan ajar dengan tata urutan tertentu berdasarkan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada peran sekolah pengembangan kreativitas anak berbakat. Dalam pengembangan kreativitas anak berbakat ini, sekolah memiliki beberapa peranan yaitu persiapan guru anak berbakat, yang kedua siapa saja yang dapat mengembangkan kreativitas berbakat, yang ketiga ada karakteristik guru anak berbakat, yang keempat ada membangkitkan kreativitas di sekolah, terus yang kelima ada pengaturan ruang kelas. Terus yang keenam itu strategi pengajaran sedapat mungkin. Nah, selanjutnya ada langkah pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama ada pengertian kurikulum berdiferensiasi. Pengembangan kurikulum adalah proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar adalah lingkungan fisik seperti ruang kelas, tempat peserta
tempat peserta. Yang kedua ada kurikulum. Yang kedua itu ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu lingkungan belajar adalah lingkungan fisik seperti ruang kelas, tempat peserta didik belajar. Yang kedua, kurikulum yang berkualitas baik tentunya harus memiliki tujuan pembelajaran khusus yang dapat digunakan guru sebagai peta jalan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan akademiknya, sehingga guru tahu apa yang akan dituju pada akhir pembelajaran. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan pengajaran melakukan evaluasi sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pengajaran yang responsif. Penilaian akhir dalam setiap pelajaran, guru dapat menemukan kekurangannya dalam membimbing peserta didiknya untuk memahami isi pelajaran. Yang kelima, kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Seorang guru yang baik bisa mengelola kelas secara efektif. Yang keempat, komponen kurikulum berdiferensiasi. Menurut Marlina tahun 2019 terdapat 4 komponen pembelajaran berdiferensiasi, yaitu isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Yang keempat ada langkah-langkah pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Analisis kebutuhan dan konteks pembelajaran sangat penting dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan efektif. Yang kedua, setelah analisis kebutuhan dan konteks pembelajaran selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran merupakan langkah selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum berdiferensiasi. Yang keempat, pengembangan strategi pembelajaran juga sangat penting dalam pengembangan kurikulum berdiferensiasi. Yang kelima, evaluasi pembelajaran merupakan langkah selanjutnya dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya ada implementasi kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama itu mengakui dan menghargai perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, memahami kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang keempat, ada membuat keputusan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya ada model desain kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama, model desain kurikulum berdiferensiasi ini memiliki berbagai model. Yang pertama itu model jigsaw, yang kedua kompetensi berbasis pembelajaran, yang ketiga pengenalan terbalik atau Philep classroom, yang keempat penugasan berbasis minat, dan yang kelima ada rotasi stasiun. Selanjutnya ada yang kedua, model kurikulum berdiferensiasi yang sesuai kebutuhan siswa dengan berbagai tingkat kemampuan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru perlu memahami bahwa tidak ada satu cara atau metode tunggal yang cocok untuk semua peserta didik. Yang ketiga, strategi yang paling efektif dalam mengimplementasikan kurikulum berdiferensiasi di kelas. Proses pembelajaran berdiferensi ini mempunyai beberapa tahap dalam mengimplementasikan. Yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas kurikulum berdiferensiasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru perlu mengadopsi berbagai strategi, termasuk menyesuaikan materi dengan berbagai tingkat kemampuannya, berkolaborasi dengan rekan kerja, dan mengikuti pelatihan serta workshop.
Selanjutnya, ada tantangan utama dalam menerapkan kurikulum berdiferensiasi dan solusi untuk mengatasinya. Pembelajaran berdiferensiasi ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Mengapa? Di antaranya banyak guru yang melaporkan bahwa waktu tidak mencukupi untuk menyampaikan materi dengan menerapkan strategi yang berbeda secara efektif. Selain itu, guru seringkali kesulitan memiliki metode dan bahan yang sesuai yang memenuhi berbagai macam karakteristik siswa. Guru juga menyampaikan bahwa pengelolaan kebutuhan pembelajaran yang bervariasi dalam suatu kelas bisa sangat melelahkan, terutama dengan ukuran kelas dan jumlah siswa yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kelebihan itu datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.